adalah di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua adalah di bidang fisika. Di Quran itu sudah ada di surat Al-Mulk, ya. Dialah yang menciptakan langit berlapis 7. Coba lihat ke atas langit sana. Adakah yang tidak seimbang? Itu nggak ada tiangnya. Tapi seimbang semuanya itu langit. Coba lihat berkali-kali. Adakah yang tidak seimbang? Kemudian lihat sekali lagi. Adakah yang tidak seimbang? Itu perintah Allah kepada kita untuk melihat langit. Lalu Allah bilang, percuma, pandanganmu lemah. Allah tahu pandangan kita lemah, gak bisa tembus ke langit, tapi disuruh untuk melihat langit. Apa itu artinya? Kita disuruh menciptakan teropong dan teknologi lainnya. Jadi kebenaran Al-Quran ini dibuktikan oleh mereka, bukan oleh orang Islam sendiri. Ada di hadis itu tentang nasis air liurnya anjing, ya. Tapi yang menemukan obat anti rabies itu bukan orang Islam. Orang Islam nggak mau meneliti itu. Padahal harus dibasuh sampai 7 kali pakai tanam gitu, ya. Lah kita cuek saja. Mereka yang meneliti. Itulah mungkin kekurangan kita. Kita masih ikro mengejar pahala, nggak mendapatkan informasi. Jadi alam semesta itu yang banyak sekali, yang kalau ditulis itu tidak akan habis-habisnya, itu adalah Al-Quran juga. Bagaimana dengan Al-Quran kita yang kita baca, yang ada berapa itu? 6.666 ayat. Ada yang bilang kurang dari itu. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat miladun hakimin khabir. Quran itu adalah kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapi dan dijelaskan secara terinci oleh Allah. Jadi itu yang kita baca, itu yang udah rapi. Kalau alam semesta kan nggak ada rapi, sehingga kita baca alam semesta butuh waktu lama, apalagi untuk kenal Allah. Tapi begitu kita baca Quran, cepat kita kenal Allah dan rapi, tersusun rapi. Untuk apa itu? Allah ta'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain Allah. Jadi Quran yang kita baca mempermudah Quran yang ada di luar tadi. Bagaimana penyusunan Al-Quran itu? Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi ada sejarah. Sehingga kita nggak mungkin menemukan tanggal lahirnya Nabi Ibrahim atau tanggal lahirnya Nabi Adam, karena memang bukan buku sejarah, tapi ada unsur sejarah. Al-Quran ada juga unsur ekonomi, bahkan unsur percintaan juga ada. Ada unsur percobaan pemerkosaan juga ada. Di Al-Quran malah calon pemerkosanya malah wanita cantik, ya, bukan orang laki-laki. Jadi hati-hati nih. Jadi perlu dicurigai, ternyata itu sudah ada di surat Yusuf, ya. Itulah Al-Quran. Apa saja ada di situ. Cuma cara penyusunannya itu unik. Jadi Quran itu, kalau itu adalah gambarnya Ustaz Fatoni, maka dipotong sampai 6.666 potongan. Dan itu disebar, bukan dikumpul-kumpulin, Pak, disebar. Jadi beda dengan buku laporan. Buku laporan kan fokus, apalagi buku sejarah ya fokus, gitu ya. Kalau ini nggak disebar kemana-mana, itu yang bikin menarik. Sehingga kalau kita mau mencari bagaimana Nabi Yunus itu dimakan ikan ketika ada di dalam perut, itu kita harus mencari, Pak. Nggak segampang itu kalau nggak baca Quran, ya. Mencarinya di surat apa? Bukan di surat Yunus. Nah itu jangan salah, ya. Jadi ketika kita mau mencari doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan,
itu bukan di surat Yunus, di surat yang lain, di surat Anbiya dicecer, disebar gitu. Justru di surat Yunus itu hanya satu ayat yang mengatakan itu pun apa ya, bukan Nabi Yunus yang disebut, itu umatnya Nabi Yunus. Di surat Yunus Allah memuji keimanan umatnya Nabi Yunus. Itu selebihnya itu bukan tentang cerita Nabi Yunus, ada di tempat lain. Begitu juga cerita tentang Nabi Musa, di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada, di Yunus pun ada, bercecer di mana-mana. Itu yang bikin menarik, kayak TikTok itu. Kayak orang dakwah di TikTok dipotong-potong 1 menit, kemudian ganti lagi tentang apa jogetan, ganti lagi apa lagi itu, terus sehingga menarik itu. Quran itu seperti itu, disusun seperti itu, gitu, disebar. Nah, tugas kita adalah menyatukan itu, bikin narasi, mengumpulkan ayat-ayat itu agar nyambung, sehingga ada disebut dengan tafsir tematik, gitu, biar nyambung. Makanya kata kiai saya, kalau kamu belum hafal Quran, belum membaca 30 juz, kamu hanya hafal beberapa ayat saja, jangan katakan itu dari Quran. Belum tentu bisa mentok. Bisa mentok. Lihat dulu semangatnya kemana nih arahnya ayat ini, jadi harus butuh banyak ayat. Khawatir disangkanya rambut di kepalanya Ustadz Fatoni, tak tahu rambut di ketiak, gitu loh, karena sama-sama rambut tadi kan, dipotong-potong kan, gitu. Jadi seperti itulah Quran itu, disusun rapi, bikin menarik, sehingga orang yang baca Quran, yang tahu artinya itu tidak bosan-bosannya membaca Quran, karena dia mengumpulkan informasi, nyambung terus. Itulah Al-Quran, sangat menarik. Seperti TikTok, saya perhatikan itu, seperti TikTok menarik. Anak-anak sekarang sudah TikTokan kan, buka lagi, cepat. Makanya kalau di Quran itu kita baca satu tema, sub pokok bahasan lah kalau dalam pendidikan ya, paling cuma 5 ayat udah ganti, kadang-kadang 10 ayat ganti, kadang baru 1 ayat udah ganti lagi, ganti tema lain gitu. Jadi dikumpulkan itu yang bikin Al-Quran itu menarik. Siapa yang menciptakan itu? Pasti bukan manusia. Hebat, luar biasa, bikin menarik gitu ya. Al-Quran itu diciptakan Allah, dan Allah tahu bagaimana cara belajar Quran. Itu disebutkan di Al-Qurannya sendiri. Jadi Al-Quran bicara tentang dirinya sendiri. Bagaimana cara belajar Quran itu ada di situ juga. La tuharik bihi lisanaka litajala bihi. Ini teguran Allah ketika Nabi itu dibacakan Quran oleh malaikat Jibril. Jangan cepat-cepat kamu menggerakkan lidahmu karena pengen cepat-cepat menguasai Quran. Jangan cepat-cepat, nyantai saja gitu ya. Itu ada perintahnya. La tuharik bihi lisanaka litajala bihi. Jadi kalau kita baca Quran, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa, jangan, dengarkan dulu ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kami lah, Allah itu, kami yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu sehingga kamu bisa membacanya. Jadi itu tugas Allah melalui para ustadz dan sebagainya yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada manusia, gitu ya. Faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila sudah dibacakan, baru ikutin bacaannya, amalkan, gitu ya, amalkan ya. Summa inna alaina bayana. Kemudian atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi semuanya itu Allah yang menurunkan Al-Quran, caranya, metodenya, jangan tergesa-gesa. Kita sekarang lihat banyak rumah tahfidz ya, itu teman saya itu hafal Quran dalam 2 tahun, cepat, tapi nggak tahu artinya. Cepet. Anak saya sempat hafal 5 juz, tapi hilang, banyak kan hilang.
hilang tadi karena tergesa-gesa. Kenapa? Ngejar nilai rapot, ngejar setoran gitu kan. Nabi itu menghafal Quran berarti berapa lama? Berapa tahun itu? 23 tahun. Para sahabat lama sekali, dinikmati sehingga hafal benar. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, ya. Fainama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami permudah Al-Quran itu dengan lisanmu ya Muhammad, dengan bahasamu agar mereka itu mendapat pelajaran. Jadi Quran ini diturunkan kepada orang Arab, maka dengan lisan Arab. Fainama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Kalau ayat ini dibaca oleh orang Indonesia, itu artinya apa? Artinya apa? Kita orang Indonesia pun potensi untuk mengerti Al-Quran meskipun tidak bisa bahasa Arab. Karena apa? Karena ada terjemahan Al-Quran, ya, dengan lisan kita. Seandainya dulu itu yang diturunkan ke orang Arab itu Quran berbahasa Indonesia, mereka nggak bisa. Pasti mereka nggak bisa. Tapi karena yang membawa adalah Nabi kita orang Arab, pakai bahasa Arab. Begitu sekarang dibacakan untuk seluruh alam, maka lisan-lisannya itu menjadi banyak, diterjemahkan kemana-mana. Gak ada masalah diterjemahkan itu. Karena saya lihat Dr. Faiz kalau nggak salah ya, dosen UIN Jakarta itu, dosen filsafat, suka ngaji filsafat. Dia itu ngerti filsafat, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Padahal Plato, Aristoteles dan sebagainya itu kan di sana di Yunani. Saya kira walaupun dokter dia nggak bisa bahasa Yunani, tapi dia fasih cerita tentang itu. Ide-idenya bisa. Kenapa? Karena udah lisannya sudah diterjemahin, sudah diterjemahkan. Itulah mudahnya Al-Quran sekarang sebetulnya. Kalau dulu Al-Quran tidak diterjemahkan karena penjajah takut kita tahu Al-Quran, sehingga nggak boleh ada terjemahan gitu ya dulu. Sekarang sudah dipermudah belajar Al-Quran, bisa lewat ustadz, bisa di YouTube, ya. HP isinya Quran, ada hadis, semuanya sudah ada di HP, lengkap, dipermudah oleh Allah. Nggak ngerti bahasa sudah dipermudah dengan lisan kita. Apa kurangnya itu? Apakah mereka tersesat? Tidak, nggak tersesat. Yang tersesat itu karena dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah kuncinya. Tanyakan kepada orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, itu kuncinya. Yang nyuruh bertanya adalah Quran. Jadi kalau Anda belajar Quran dari terjemahan, dari campur-campur, nggak ngerti, tanya. Yang tersesat adalah mereka belajar Quran, nggak ngerti, terus berhenti. Itu yang berhenti itu. Kenapa tidak tersesat? Karena Al-Quran bilang hudalin nas, itu yang bilang Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Itu saya tidak menemukan ayat di Quran bahwa Al-Quran menyesatkan, nggak ada. Nggak ada ayat mengatakan Quran menyesatkan, tidak.